Bangau adalah sebutan untuk burung dari keluarga Ciconiidae. Badan berukuran besar, berkaki panjang, berleher panjang namun lebih pendek dari burung kuntul, dan mempunyai paruh yang besar, kuat dan tebal. Bangau bisa dijumpai di daerah beriklim hangat. Habitat di daerah yang lebih kering dibandingkan burung kuntul dan ibis. Makanan berupa katak ikan, serangga, cacing, burung kecil dan mamalia kecil dari lahan basah dan pantai. Bangau tidak memiliki organ suara string sehingga tidak bersuara. Paruh yang diadu dengan pasangannya merupakan cara berkomunikasi menggantikan suara panggilan. Bangau merupakan burung pantai migran. Terbang jauh dengan cara melayang memanfaatkan arus udara panas sehingga dapat menghemat tenaga. Foto burung bangau yang sedang terbang oleh Ottomar Ansoich, 1884, menjadi inspirasi Otto Lilienthal untuk membuat glider yang digunakan untuk terbang layang pada akhir abad ke-19. Bangau merupakan burung yang berat dengan rentang sayap yang lebar. Spesies Leptoctylos trumeniferus dari Afrika mempunyai rentang sayap 3,2 meter, sehingga dijuluki sebagai burung darat dengan rentang sayap terpanjang di dunia, bersaingan dengan burung kondor dari pegunungan Andes. Sarang digunakan untuk beberapa tahun, berukuran sangat besar, diameter hingga 2 meter, dan kedalaman sarang 3 meter. Bangau pernah dikira monogami, tetapi ternyata tidak selalu benar. Bangau cenderung setia pada sarang dan pasangannya, tetapi mungkin juga berganti pasangan sehabis migrasi atau pergi bermigrasi tanpa ditemani pasangannya. Badan yang berukuran besar, bersifat monogami, dan kesetiaan pada tempat bersarang menjadikan burung bangau sering dijadikan simbol pembawa kebahagiaan di dalam banyak kebudayaan dan mitologi. Indonesia merupakan habitat bagi beragam jenis burung, bahkan Indonesia bagian timur dijuluki sebagai surga burung. Berdasarkan data burung Indonesia tahun 2014, Indonesia merupakan rumah bagi 1.666 jenis burung, dengan 426 diantaranya merupakan burung endemik. Namun, kekayaan yang kita miliki berangsur-angsur berkurang karena berdasarkan sebuah studi komprehensif berjudul Market for Extinction, An Inventory of Jakarta's Bird Markets, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang paling banyak memiliki jumlah burung terancam punah di Asia. Hal ini didukung dengan data yang didapat dari burung Indonesia tahun 2014, yang menunjukkan bahwa sejumlah 136 burung di Indonesia berstatus terancam punah. Pada awal tahun 2020 ini, kita dikejutkan dengan banyak kabar yang kurang mengenakan. Kabar tersebut juga datang dari dunia konservasi di mana kelimpahan burung bangau bluewok, Mycteria cinerea, cenderung semakin menurun setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan bangau bluewok termasuk ke dalam status Endangered, berdasarkan IUCN sejak tahun 2016. Bangau bluewok sendiri adalah jenis burung air dengan bulu putih dengan kulit muka tanpa bulu. Ukuran burung ini berkisar antara 95 sampai 110 cm. Habitat utama bangau bluewok adalah lahan basah seperti hutan bakau, rawa, sawah, tambak dan daerah dataran lumpur yang berada di daerah pesisir. Bangau bluewok tersebar di beberapa daerah seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia, Sulawesi, Sumatera bagian timur, dan Jawa. Habitat utama bangau bluewok di Jawa berada di Suaka Marga Satwa Pulau Rambut. Bangau bluewok yang berada di SM Pulau Rambut diperkirakan sebanyak 1.500 individu. Padahal, sebelum tahun 2000-an jumlahnya pernah diperkirakan mencapai 5.000 individu. Penurunan jumlah individu ini disebabkan oleh perburuan dan berkurangnya lahan basah akibat konversi menjadi peruntukan lain. Berkurangnya lahan basah akan menyebabkan penurunan sumber pakan dan hilangnya habitat bersarang bagi burung air. Salah satunya adalah bangau bluewok yang sangat bergantung pada lahan basah. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian spesies burung air tak hanya bangau bluewok, kita sebagai konservasionis perlu ikut serta menjaga lahan basah. Yuk, rawat dan jaga lahan basah kita. Kita melihat sebuah pemandangan tak biasa di kawasan persawahan di beberapa desa. Nampak ratusan burung bangau putih sedang menyerbu dan memenuhi area persawahan setempat.
Kawanan burung bangau nampak mengelilingi dan membuntuti petani, sambil menikmati dengan menyantap cacing dan serangga. Para petani yang sedang menggarap sawah juga tidak terganggu dengan kedatangan burung bangau putih. Hadirnya burung bangau putih di saat musim tanam, para petani merasa diuntungkan, karena burung-burung tersebut memakan jenis-jenis hama yang bisa merusak tanaman padi. Jelas amat sapaan akrabnya. Rabu, tanggal 22 Januari tahun 20. Salah satu petani padi, Supri mengatakan, burung-burung bangau putih tersebut bermigrasi untuk mencari makan dari balik tanah yang dibajak petani saat musim hujan. Dengan memakan cacing serta serangga seperti jangkrik dan orong-orong, para petani merasa diuntungkan. Biasanya, kawanan burung bangau ini baru meninggalkan area persawahan setelah dirasa puas menyantap jenis-jenis hama sawah. Kawanan burung itu akan pindah ke tempat lain yang banyak menyediakan makanan seiring usainya masa tanam padi. Kedatangan kawanan burung bangau putih saat kami mengolah sawah dan menanam padi tersebut, dianggap sebagai teman dekat yang tidak tahu keberadaannya. Seperti saudara sendiri mas, kata Supri. Ref. Begitulah sekilas dunia binatang. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen, subscribe. Terima kasih sudah mampir di Gilang Kanaka Channel. Selamat menonton, semoga terhibur.